Shalom, selamat pagi segenap jemaat GBI Genu Harjo yang dikasihi oleh Tuhan. Saya David Chandra Kirana dari Semarang. Pagi hari ini mari kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita. Kita minta Tuhan memberikan pencerahan bagi setiap kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada renungan firman-Mu. Walaupun kami mendengar secara suara saja Tuhan, kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap menguasai hati, jiwa, roh, dan pikiran setiap kami. Sehingga roh Allah boleh bekerja, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pertolongan bagi setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan saat ini Tuhan, apapun yang kami lakukan saat ini, apapun yang kami dengar saat ini, semua akan menjadikan kekuatan bagi kami. Untuk itu urapi hati, jiwa, roh, dan pikiran setiap kami Tuhan, sehingga melalui firman-Mu, ini kami akan diberi kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Genu Harjo Wonogiri, satu kehormatan buat saya walaupun kita belum pernah ketemu, tetapi saya bersyukur karena saya bisa menyampaikan firman Tuhan melalui rekaman ini. Baik, kita semua mengetahui situasi saat ini Bapak Ibu, di mana pemerintah sedang melarang setiap kita untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, termasuk adalah pertemuan-pertemuan ibadah untuk semua agama, termasuk agama Kristen juga, sehingga kita tidak bisa mengadakan pertemuan ibadah di gereja. Tetapi kita bisa lakukan dengan sistem kita merekam suara, kita membuat YouTube dan sebagainya. Itu tidak akan mempengaruhi setiap makna daripada firman Tuhan itu. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi saat ini betul-betul mencekam, di mana hari demi hari korban-korban terus berjatuhan, hari demi hari korban semakin bertambah banyak, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dan khususnya di Amerika saat ini begitu luar biasa, korban sampai ada satu hari 1.000 lebih ya yang meninggal dunia. Ini bukan berita baik, tetapi baiklah kita akan belajar bagaimana kita melihat dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Mana yang akan membuat kita lebih terpesona? Apakah segala kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, segala karya-karyanya yang indah dalam kehidupan kita, ataukah kita lebih fokus kepada virus COVID-19 yang saat ini sedang ngetren dan sedang berkuasa? Nah, saudara, mari kita sama-sama akan buka dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan untuk saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Tuhan, ya, sebab Ia memelihara kamu. Saudara boleh perhatikan dengan baik. Saat ini mungkin setiap kita merasakan kehidupan kita hidup dalam kekhawatiran, dan bahkan tidak sedikit yang hidup dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, kita bisa lihat apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Apa yang menjadikan sesuatu yang terus mengganggu pikiran kita? Apakah itu firman Tuhan yang menguasai hidup kita? Atau justru virus itu yang lebih banyak mewarnai pikiran kita? Nah, pembicaraan kita lihat dari grup-grup WhatsApp, dari Facebook, dari mana-mana kita bisa lihat. Pembicaraan itu semua terfokus kepada apa? Kepada virus corona. Sehingga sepertinya itu virus corona inilah virus yang sangat berkuasa, melebihi kekuasaan daripada Tuhan. Hati kita sering dicekam oleh rasa takut, khawatir, ya, ketakutan terhadap virus ini, ya, begitu menguasai banyak orang saat ini. Kenapa, saudara?
Karena banyak orang takut untuk mati. Nah, kenapa? Karena virus ini sampai hari ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya, sehingga menyebabkan orang menjadi takut, ya, takut kehilangan nyawanya. Padahal Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memelihara setiap kita. Nah, saudara, marilah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Tindakan apa yang akan kita lakukan dalam situasi yang kita hadapi saat ini? Seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Nah, kita harus belajar, manakah berita yang mendominasi kita? Apakah berita firman ataukah berita virus corona ini? Nah, ini perlu saudara pahami dengan baik, sehingga kemudian tindakan-tindakan kita itu akan kita lakukan berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita, yang kemudian mempengaruhi hati kita. Jadi kalau kita membiarkan pikiran kita terus terganggu dengan virus corona, kita akan menjadi takut dan khawatir. Tapi kalau pikiran kita terus berikan kekuatan melalui firman Tuhan yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia akan memelihara kamu. Maka janji itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Janji itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita boleh merasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat memang secara kasat mata, hari demi hari, korban begitu banyak yang berjatuhan. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Karena ada maksud-maksud tertentu di balik izin yang Tuhan berikan bagi wabah ini boleh terjadi. Saudara bisa lihat, Amerika adalah negara yang paling banyak mengalami korban. Dan sampai hari ini sudah hampir 20.000 jiwa yang melayang di sana. Nah, kita lihat saudara, Eropa yang kedua mendominasi, banyak korban di sana. Kalau kita lihat dari sisi lain, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena sebetulnya Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan sedih, mungkin bahkan marah melihat begitu banyak orang-orang percaya, baik yang di Amerika yang notabene adalah negara Kristen. Tetapi saudara, seperti yang kita ketahui, negara Amerika menyetujui perkawinan sejenis, LGBT merajalela, narkoba di sana merajalela. Demikian juga saudara bisa lihat di Eropa. Eropa pun mengalami hal yang sama. Inggris LGBT, Italia LGBT, semua mensahkan, membuat undang-undang, memperbolehkan pernikahan sejenis. Dan itu sangat jahat di mata Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa itu adalah tindakan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan mendapat tempat di sorga. Nah, saudara, begitu menjijikkannya kelakuan-kelakuan orang-orang yang ada di dunia, yang notabene adalah negara-negara Kristen. Tetapi ketika virus ini mulai berkuasa, virus ini mulai memakan korban begitu besar, kita bisa lihat banyak orang berbalik, saudara. Banyak orang yang mencari Tuhan sekarang. Banyak orang yang tadinya menganggap dirinya adalah hebat, berkuasa, dan tidak perlu Tuhan. Tapi hari ini, begitu ada virus corona yang kecil sekali, tapi begitu ampuh untuk merenggut jiwa manusia. Nah, saat ini begitu banyak orang kembali kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang sekarang menyadari bahwa diri dan tubuhnya adalah lemah. Tidak bisa lagi mengandalkan dirinya, uangnya, kemampuannya, pangkatnya, derajatnya. Nggak bisa.
Karena virus COVID-19 ini menyerang segala orang. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang yang berpangkat, orang yang tidak punya pangkat, orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, semua mengalaminya. Sehingga dengan demikian, saudara, orang menyadari sekarang bahwa manusia itu lemah dan butuh Tuhan. Di sisi lain kita lihat, dengan adanya virus COVID-19 ini, maka di banyak tempat terjadi lockdown. Di banyak tempat terjadi PSBB. Jadi tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh bergerombol, bahkan stay at home. Tinggal di rumah, nggak boleh keluar rumah. Ketika saatnya kita tidak ada virus ini, kita mungkin tidak punya waktu buat keluarga. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan hobi kita. Kita sibuk dengan pelayanan kita. Sehingga kita tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Bersenda gurau. Untuk beribadah bersama. Doa bersama. Tetapi saat ini ketika semua orang berkata stay at home. Tinggal di rumah, jangan keluar rumah. Lebih aman di rumah. Maka saudara, ini saatnya banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Banyak keluarga-keluarga yang punya waktu untuk duduk bersama, bersenda gurau, suami istri, anak-anak, berdoa bersama, mengerjakan segala sesuatu bersama. Ada kebersamaan. Walaupun tidak sedikit juga ada yang justru malah terjadi bentrok. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk mereka ada di dalam rumah secara bersama-sama. Saudara, ini kesempatan buat kita. Di balik musibah yang ada, di balik wabah yang ada, kita harus tetap mengucap syukur. Dan kita bisa melihat rencana Tuhan di balik wabah ini. Bahwa Dia ingin kita tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Nah, saudara, kita akan buka juga dalam kitab Ulangan 31. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata begini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan sama-sama amin. Saudara, Ulangan 31 ayat 6 ini benar-benar ayat yang membuat kita itu dikuatkan. Ini janji firman Tuhan buat orang yang percaya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Buat orang-orang yang percaya, ini adalah iman yang akan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Mereka siapa? Ya virus corona itu. Kalau virus itu boleh terjadi, pasti seizin Tuhan. Jadi kita orang percaya jangan takut. Ya juga jangan gegabah. Jangan nantang. Wah, saya orang percaya. Saya orang Kristen. Tidak akan kena virus ini. Jangan begitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Tetapi jangan sampai virus ini membuat kita ketakutan. Jangan sampai virus ini membuat kita terus tinggal dalam kekhawatiran. Kenapa? Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi saudara perlu perhatikan dengan baik. Apabila Tuhan menyertai kita, maka segala bahaya itu tidak akan terjadi. Segala virus itu tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Makanya pagi hari ini saya ingatkan, carilah penyertaan Tuhan. Kenapa? Dikatakan di sini, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu
tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Jadi pagi hari ini saudara, apapun yang kita dengar, jangan takut. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan berita-berita itu, jangan takut. Cari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan bisa memperlihatkan pada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang benar, disertai Tuhan dan tidak takut bahaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, yang berkata bahwa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena ketika Tuhan menyertai setiap kami, maka kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan pagi hari ini kami minta penyertaan-Mu dalam hidup setiap jemaat-Mu di GBI Genuk Harjo Wonogiri ini. Biarlah setiap kami yang mendengar berita firman Tuhan pagi ini, Tuhan, dikuatkan. Sehingga kami tidak merasa khawatir, kami tidak merasa takut akan apapun yang kami dengar, akan apapun yang kami lihat saat ini. Karena kami begitu percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menolong kami. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa situasi ekonomi yang saat ini pun mengalami masalah. Kami berdoa Tuhan, biar berkat-berkat-Mu tercurah buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga, sehingga kami boleh diberkati Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan, bahkan kami berkelimpahan. Kami bisa membagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah batu karang kami. Engkau adalah kota benteng kami. Tempat kami berteduh, tempat kami bersembunyi. Sehingga Tuhan, kami boleh selalu dikuatkan. Terima kasih. Hamba secara khusus berdoa buat Bapak Pendeta Daniel, Tuhan, selaku gembala di GBI Genuk Harjo ini. Engkau berikan dia senantiasa kekuatan untuk terus menjadi gembala, menjadi contoh bagi jemaatnya. Sehingga Tuhan, setiap jemaat GBI Genuk Harjo ini boleh diberkati Tuhan. Terus bertumbuh imannya dalam Engkau. Sehingga dari hari ke hari, mereka akan membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami serahkan pada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.